15 ini sering dimasmurkan ini. Sudah ketemu? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang bersikir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap lawan orang yang bersalah. Siapa yang berlaku demikian, ia akan mulia selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan bagian ketiga dari kitab Keluaran berkaitan dengan perjanjian. Yaitu babnya bab 19 sampai dengan 24. Ya, itu bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga itu isinya apa? Nah ini ya. Kasih pengantar dulu karena ini panjang. Perjanjian adalah sesuatu yang biasa di dalam masyarakat. Jadi masyarakat dahulu maupun masyarakat sekarang itu perjanjian adalah hal yang biasa. Yang pertama, perjanjian berkaitan erat dengan suatu hak dan kewajiban seseorang atau kelompok sesuai dengan isi perjanjian. Ya. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Kalau ngomong perjanjian itu ada hak, ada kewajiban. Tergantung isi perjanjiannya itu apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang terikat perjanjian sekurang-kurangnya memiliki tanggung jawab moral. Ya, punya tanggung jawab moral. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, unsur yang terpenting dalam perjanjian itu adalah sumpah. Sumpah. Memang di dalam kita itu memang jarang mengatakan sumpah sih. Kemudian nanti diganti janji. Ya. Nah, perjanjian itu ada unsurnya itu. Jadi 4 hal itu ada di dalam unsur perjanjian. Lalu Bapak Ibu, perjanjian Allah dengan Israel itu seperti apa? Mari kita coba lihat. Nah, yang harus diketahui adalah ini. Yahweh bukan mitra sederajat dengan Israel. Jadi kalau dibandingkan itu, Yahweh itu bukan sederajat, bukan horizontal begitu, tetapi antara vertikal dengan yang di bawahnya itu. Jadi yang di atas dengan yang di bawah, tidak serajat. Sehingga dia memberi perintah Israel yang menuruti. Ketaatan Israel terhadap sumpah itulah yang menentukan keberadaannya. Jadi keberadaan suatu bangsa termasuk Israel itu di hadapan Allah adalah tergantung Israel itu sebenarnya taat atau tidak taat. Perjanjian adalah suatu tantangan untuk setia. Maka ini poinnya ini. Di dalam janji apapun itu yang dibutuhkan adalah setia.
termasuk di dalam janji perkawinan itu, yaitu kesetiaan. Perjanjian bagi Israel ada suatu pengalaman menjadi bangsa Allah. Justru itu bagi orang Israel, nanti kita akan melihat bahwa dengan janji itu lalu kemudian dia belajar menjadi bangsanya Allah itu, menjadi umat yang taat kepada Allah. Karena itu wajarlah bila adegan di Gunung Sinai itu menjadi tempat bertemunya aneka tafsiran atas hubungan tersebut. Jadi ada bermacam-macam pemikiran berkaitan dengan peristiwa di Gunung Sinai. Ada berbagai tradisi, nah itu yang saya kira sebutkan. Ada berbagai tradisi sudut pandang dalam memahami hubungan tersebut. Setiap tradisi menyimpan nilai yang berlainan. Maka Bapak Ibu nanti kita akan melihat antara Keluaran dengan Ulangan itu berbeda, meskipun sama-sama mungkin 10 perintah Allah, tapi bagaimana cara menghayatinya itu. Jadi dikatakan jelas di situ ya, setiap tradisi menyimpan nilai yang berlainan. Paham ya? Oke. Paham mau paham ya lewat. Sekarang kita lihat apa sih kesamaan? 3 kesamaan berkaitan dengan tradisi. Pertama, peristiwa pertemuan Yahweh dengan umat yang mempesona mereka. Jadi peristiwa Yahweh dengan umat yang mempesona mereka. Yang kedua, pernyataan kehendak Yahweh kepada seluruh umat. Dan ketiga, Musa menyampaikan kehendak Yahweh yang diterimanya. Dalam konteks ini tampak peranan unik Musa sebagai pengantara perjanjian. Jadi Bapak Ibu nanti kita bisa melihat bahwa ada perbedaan tradisi di dalam ini. Hanya nanti kita temukan ada kesamaannya, terutama berkaitan dengan ketiga hal ini. Di peristiwa pertemuan Yahweh dengan umat yang mempesona bagi umat. Lalu yang kedua itu pernyataan kehendak Yahweh kepada seluruh umat, dan Musa menyampaikan kehendak Yahweh yang diterimanya. Maka disitulah peran Musa. Sehingga kalau kita membaca bab 19, Bapak Ibu, kita akan menemukan ini. Bagaimana membaginya? Bab 19 itu dibagi 4 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai 2 berisi latar belakang, 3 sampai 8 berisi sikap terhadap perjanjian, 9 sampai 20 itu penambahan atau sering disebut dengan teofani, dan ayat 21 sampai 30 kesucian Gunung Sinai. Nah, mari sekarang kita coba lihat bab 19.